Nusa tak sempurna menjadi milik Sergio Aguero di final Liga Champions. Momen mengecewakan menjadi milik para penggemar, pemain dan keluarga besar Manchester City dini hari ini waktu Indonesia Barat. Usaha keras sepanjang pertandingan babak final Liga Champions 2020-2021 tak terbayar dan berujung kegagalan. Pada laga puncak Liga Champions musim ini di Estadio do Dragão, Porto, Manchester City gagal menjadi juara setelah takluk 0-1 dari Chelsea. Gol tunggal De Bruyne lahir via sepakan kaki kiri Kai Havertz pada menit ke-42. Ketidaksempurnaan tersebut berimbas ke catatan Sergio Aguero. Yap, legenda hidup Manchester City ini harus pergi dari Etihad Stadium tanpa gelar di pentas Eropa. Catatan ini tak mengenakan karena Super Kun tak bisa mengulangi pencapaian saat berpisah dari Atletico Madrid. Bersama Los Blancos, mantan menantu Diego Maradona ini sanggup mengoleksi trofi Liga Eropa dan Piala Super Eropa. Sepanjang berkostum Manchester City, Sergio Aguero berjaya di level domestik berkat koleksi 5 gelar Premier League, Piala FA 1, dan 6 trofi Piala Liga Inggris. Statistik lain, Aguero melewati rekor Wayne Rooney terkait koleksi gol terbanyak dalam satu klub setelah mencetak 184 gol pada 275 pertandingan Liga Inggris. Dalam laga final Liga Champions dini hari tadi waktu Indonesia Barat, Sergio Aguero masuk pada menit ke-77 menggantikan peran Raheem Sterling. Sayang, ia tak bisa banyak berkontribusi sehingga gagal membuat Manchester City membalas gol Chelsea. Soal cedera Kevin De Bruyne, begini kata Pep Guardiola. Manchester City menerima hasil yang sangat mengecewakan pada final Liga Champions kontra Chelsea yang digelar di Estadio do Dragão, Minggu 30 Mei dini hari waktu Indonesia Barat. Pasalnya pada pertandingan tersebut, The Citizen harus mengakui keunggulan pasukan arahan Thomas Tuchel lantaran kalah dengan skor tipis 1-0. Adapun satu-satunya gol kemenangan The Blues di laga itu dicetak oleh Kai Havertz di menit ke-42. Bukan hanya kekalahan saja yang diperoleh Man City di laga itu, mereka juga harus kehilangan Kevin De Bruyne yang harus ditarik keluar lapangan pada menit ke-60 usai berbenturan dengan Antonio Rudiger. Bintang asal Belgia itu tak mampu melanjutkan pertandingan lantaran mengalami benturan cukup keras di bagian wajah. Sesaat setelah laga usai, Pep Guardiola menyampaikan kondisi terkini terkait cedera yang membekap pemain andalannya tersebut. Sang manajer belum mengetahui seberapa serius cedera De Bruyne lantaran belum berbicara dengan tim medis klub. Saya belum tahu seberapa serius rasa sakit yang dia rasakan di bagian wajahnya. Kita akan lihat nanti apa yang terjadi, ujar Guardiola seperti dilansir dari laman resmi Man City. Saya belum melihatnya secara langsung atau berbicara dengan tim dokter. Semoga saja bukan cedera yang serius, tutup sang manajer. Kesalahan Guardiola yang bikin Man City gagal juara tanpa DM. Sejak awal 1 jam sebelum pertandingan, Man City sudah ramai di media sosial usai melihat starting 11 yang dipilih Guardiola. Tidak ada gelandang bertahan DM dan daftar 11 pemain starter. Keputusan ini meragukan dan terbukti keliru. Man City memang menguasai bola, tapi mereka kelimpungan setiap kali Chelsea menggempur dengan serangan balik. Guardiola baru menyadari kesalahan ini dengan memainkan Fernandinho di pertengahan babak kedua. Sayangnya saat itu Man City sudah terlanjur tertinggal. Tidak ada striker. Dalam formasi yang sama, Guardiola memilih starting 11 tanpa striker. Tidak ada yang tahu pasti apa alasan Pep. Keputusan ini dapat dimaklumi beberapa bulan lalu ketika Sergio Aguero dan Gabriel Jesus tidak bisa bermain karena cedera. Kini keduanya fit tapi tetap dicadangkan. Alhasil serangan-serangan Man City terlalu mudah dihentikan. Umpan-umpan silang Riyad Mahrez pun terbuang percuma karena tidak ada yang menyambut. Lantas, Sterling kok main? Keputusan aneh lainnya di laga terpenting musim ini, Pep justru menurunkan Raheem Sterling sebagai starter. Padahal sejak awal musim performa Sterling terus angin-anginan. Bahkan Sterling sudah lama tidak jadi striker, hanya jadi pengganti di beberapa laga performanya buruk, terlalu sering membuang peluang. Di laga ini Sterling gagal menundukkan Reece James yang sebenarnya tidak tampil terlalu bagus. Winger Inggris ini tidak bisa berbuat banyak. Bos Chelsea tak habis pikir dengan starting 11 Manchester City.
Manajer Chelsea Thomas Tuchel mengaku sedikit terkejut dengan susunan pemain yang dipilih Manchester City di final Liga Champions. Ia tidak menyangka Josep Guardiola akan mengubah timnya di laga ini. Pep Guardiola membuat sebuah kejutan di laga ini. Ia memilih untuk tidak bermain dengan gelandang bertahan, yang merupakan salah satu trademark permainannya di Manchester City. Tuchel mengaku terkejut melihat susunan pemain City di laga ini. "Saya mengira Fernandinho akan masuk ke line up," buka Tuchel kepada Football London. Tuchel mengaku line up yang diturunkan Guardiola di final UCL ini sangat ofensif, dan ia mengaku itu membuat timnya agak kelabakan. Dia Guardiola memilih line up yang sangat menyerang dan juga berteknik tinggi. Sangat sulit mencuri bola dari mereka, namun yang lainnya sudah bisa kami prediksi. Kami memperkirakan mereka akan bermain melebar, jadi sangat penting agar Aspi dan Tony maju membantu lini tengah untuk menghentikan umpan-umpan silang mereka. Tuchel membeberkan bahwa Manchester City sangat merepotkan timnya sejak awal laga, namun ia puas timnya bekerja keras untuk menang di laga itu. "Sejak awal kami bermain dengan ikatan dan kepercayaan yang kuat bahwa kami bisa menang, dan itulah yang kami lakukan. Dari menit ke menit, kami merebut penguasaan bola dan melakukan serangan balik. Namun harus saya akui ini pertandingan yang sulit hingga akhir," ujarnya. Pep Guardiola bantah salah pilih starting 11 di final Liga Champions. Banyak pandit menilai starting 11 pilihan Josep Guardiola di final Liga Champions adalah keputusan yang buruk. Namun manajer Manchester City itu merasa starting 11 yang dipilih sudah tepat. Manchester City kalah dari Chelsea pada final Liga Champions musim 2020-2021. Pada duel yang digelar di Estadio do Dragão, Minggu 30 Mei 2021 dini hari waktu Indonesia Barat, Man City menyerah dengan skor 1-0. Satu-satunya gol yang bersarang di gawang Man City dicetak oleh Kai Havertz. Pemain 21 tahun itu mencetak gol pada menit ke-42 dengan teknik yang memukau usai melewati andangan kiper Ederson Moraes. Starting 11 yang dipilih Pep mendapat banyak kritik sebab dia memilih tidak memainkan penyerang murni, padahal dia punya Sergio Aguero, Gabriel Jesus, dan Ferran Torres. Selain itu, Pep juga memilih memainkan Raheem Sterling yang performanya justru tengah menurun. Satu lagi, Pep juga tidak memainkan gelandang bertahan murni karena Rodri hanya duduk di bangku cadangan. "Saya melakukan apa yang saya pikir adalah keputusan yang terbaik dalam pemilihan starting 11," ucap Guardiola dikutip dari BBC Sport. "Ini merupakan musim yang luar biasa bagi kami. Itu adalah laga yang ketat. Kami punya peluang, kami brilian di babak kedua. Kami berani, dan kami tidak dapat mengubah peluang karena mereka begitu kuat," imbuh Pep.